Ya, sebelum kita berdiskusi lanjut dengan para narasumber ini, kami hadirkan beberapa informasi ya, terutama beberapa poin dari nota pembelaan para terdakwa. Yang ini adalah dari Ricky Rizal yang menyebutkan tidak pernah merencanakan bahkan memiliki niat membunuh Yosua, tidak mengetahui rencana pembunuhan Yosua dan meminta majelis hakim memberikan putusan seadil-adilnya. Ya, tidak hanya Ricky Rizal saja, ajudan Verdi Sambo, tapi kita juga kemudian merangkum juga nota pembelaan dari sejumlah terdakwa lainnya seperti Kuat Makruf, sopir pribadi dari Putri Chandrawati yang sempat mengaku tidak ikut dalam perencanaan pembunuhan Yosua, mengakui bahwa dirinya bodoh, mudah digiring opininya dalam proses pemeriksaan, dan bahkan tadi juga sempat menyaksikan mengapa kemudian tuntutan dari JPU itu cukup berat, 8 tahun meskipun tidak terlibat dalam konteks pembunuhan. Menyatakan juga tudingan bersekongkol dengan Verdi Sambo untuk menghabisi Joshua tidak terbukti. Klaim dari Kuat Makruf. Sementara untuk Verdi Sambo juga sempat menyatakan dalam pledoinya menolak pengakuan Richard tentang perencanaan pembunuhan di Saguling dengan cara memberikan perintah menembak. Ini yang juga berkali-kali sempat kita dengarkan di ruang persidangan. Sementara juga dalam pledoi Verdi Sambo ada beberapa poin, paling tidak total ada 9 poin. Salah satunya juga mengaku tidak merencanakan pembunuhan terhadap Yosua. Peristiwa tersebut begitu cepat, diliputi emosi mengingat hancurnya martabat dirinya dan keluarga. Ini yang masih tetap diakui, diklaim oleh Verdi Sambo dari awal persidangan bahkan hingga pembacaan pledoi. Oke, saya langsung ke Mbak Monica soal Kuat Makruf dengan dari Ricky Rizal yang menolak terlibat dalam pembunuhan berencana. Apakah dari ekspresinya juga mungkin sudah pasrah dan juga bahwa sebenarnya masih ada yang menembak itu yang namanya rekannya itu Eliezer itu gitu. Oke, jadi tone-nya memang ke arah situ ya. Artinya sama, semuanya digiring ke Eliezer gitu ya. Dari mana saya mengamati, saya nggak melihat dari gesturnya, tetapi dari tekanan suara pada saat membacakan begitu. Nah, kalau kita lihat lagi dari Eliezer ya, ini cukup lumayan dramatik dari ekspresinya gitu ya, terutama ketika mengatakan mengenai orang tuanya yang mendidik dan sebagainya, Ricky Rizal gitu ya. Nah, ini kalau saya mengatakan terlambat Ricky, karena di persidangan sebelumnya majelis hakim sudah dengan cara menggiring ke arah rasa bersalah, guilty feeling, dengan mengatakan nggak kasihan dengan anaknya, istrinya dan sebagainya, tapi Ricky tetap lempeng begitu. Pada saat itu nih, kalau orang yang belajar mengenai bagaimana teknik menggiring supaya orang akhirnya juga mengakui gitu ya, dia harusnya berespons terhadap giringan tersebut gitu. Saya mengatakan majelis hakim luar biasa nih tekniknya. Ternyata itu tidak disambut oleh Ricky Rizal. Dan bahkan ketika kemarin menyampaikan nota pembelaannya, saya melihat justru malah beliau ini mengarah ke kebanggaannya terhadap Sambo begitu ya. Nah, kemudian kalau di bagian akhir juga mengatakan bahwa putusan seadil-adilnya, beda dengan Kuat Makruf. Kuat Makruf minta bebas, mengatakan kalau dia ya saya bodoh, sesuai dong dengan hasil kecerdasan intelijensianya ya. Terus juga pada saat akhir juga mengutip ayat dan sebagainya gitu ya. Nah, ini yang saya amati dari Kuat Makruf adalah kepasrahan, tapi karena memang tidak terlibat karena tidak tahu apa-apa gitu. Oke, hari ini kemudian pembacaan pledoi Richard Eliezer akan dibacakan pada hari ini. Apa yang Anda melihat juga kemarin nampaknya ketiganya cukup kompak untuk menggiring ke arah sana. Ya, menurut saya tetap konsisten dan fokus pada pembelaan saja. Kalau kita lihat dari pengalaman pledoi yang kemarin, itu seakan-akan ini ada message yang sama, tapi nggak antara tersirat dengan tersurat begitu ya. Itu Pak Sambo itu bukan orang yang jahat yang langsung marah melakukan tindakan fisik misalnya. Itu ada di salah satu terdakwa, bisa kita lihat itu ada keterangan semacam itu di pledoi. Kemudian menjelaskan tentang isu mohon maaf yang terakhir disampaikan jaksa penuntut umum di surat tuntutan masalah perselingkuhan. Itu juga agak panjang lebar dijelaskan oleh terdakwa yang lain yang itu bukan bagian dia sebenarnya untuk menjelaskan hal itu. Sehingga tadi saya ingin mengatakan ya Eliezer seharusnya tetap konsisten dengan bagiannya dia saja tanpa berusaha menjelaskan posisi atau keterangan dari terdakwa yang lain, karena itu bukan tupoksinya, tidak menguntungkan dia dan juga akan jadi penilaian hakim juga menurut saya untuk apa dia berfokus pada urusan orang lain kan. Toh yang dia harus perjuangkan adalah masa depan dirinya sendiri. Kemudian tentu yang perlu ditekankan di situ adalah
mengapa hal ini terjadi. Ya proses penekanan itu, bagaimana perasaan psikologisnya dia saat itu. Walaupun saya tidak mengatakan dengan psikologisnya itu bisa membebaskan dia dari hukuman. Ya. Oke.